PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk adalah perusahaan yang telah lama berkecimpung dalam industri pelayaran di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1977. Perusahaan ini telah tumbuh menjadi salah satu pemain utama dalam sektor maritim nasional. Nelly juga merupakan salah satu perusahaan pelayaran tertua di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran, umumnya berfokus pada angkutan laut baik untuk barang maupun penumpang. Sebagai perusahaan terbuka atau disebut Tbk, saham PT Pelayaran Nelly Dwi Putri diperdagangkan di Bursa Efek sehingga memilikannya dapat dimiliki oleh publik. Perusahaan ini memungkinkan menyediakan layanan terkait logistik maritim seperti pengiriman barang, sewa kapal, dan layanan transportasi laut lainnya. Ini termasuk jasa pelayarannya yaitu menyediakan berbagai jenis jasa pelayaran termasuk angkutan barang, jasa tunda, dan perbaikan kapal. Galangan kapalnya itu memiliki fasilitas galangan kapal untuk membangun dan memperbaiki kapal. Visi misinya yaitu visinya untuk menjadi perusahaan pelayaran kelas dunia yang berkelanjutan, yaitu kalau misinya perusahaan adalah memberikan layanan logistik maritim yang handal dan efisien serta berkontribusi pada pembangunan maritim Indonesia. Unggulan kompetitif yaitu ada pengalaman panjang. Dengan puluhan tahun pengalamannya, perusahaan ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika industri pelayaran dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada armada modern, yaitu perusahaan terus melakukan peremajaan armada untuk memastikan efisiensi dan keandalan operasional. Kemudian ada jaringan luas, memiliki jaringan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri, memungkinkan perusahaan melayani pelanggan di berbagai lokasi. Yang terakhir itu ada kualitas layanan, berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar keselamatan internasional. Kontribusi terhadap industrinya itu ada pendorong ekonomi. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan usahanya yang mendukung berbagai sektor industri. Itu ada pemberi kerja juga. Perusahaan ini menyerap banyak tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada inovasi, selalu berupaya untuk menerapkan inovasi dalam operasional, misalnya dengan memanfaatkan teknologi terbaru dalam manajemen armada dan pelayaran. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas perbandingan kinerja keuangan 3 perusahaan, Nelly, PPGL, dan Temas. Dari data ini, kita bisa melihat mana perusahaan yang punya performa terbaik terutama untuk investasi. Yuk, mulai! Dari tabel yang tertera, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, dividen per saham atau DPS. PT Nelly, dividen yang dibagikan PT Nelly setiap tahun terus naik. Dari Rp3,50 di tahun 2019 sampai Rp30,00 di tahun 2023. Ini tandanya bagus, karena berarti perusahaan semakin untung dan royal berbagi ke pemegang saham. Yang kedua, PT PPGL. Dividen PPGL naik turun. Tahun 2022 sempat tinggi dinilai Rp11, tapi di tahun 2023 turun lagi ke Rp6. Artinya pembagian keuntungannya kurang stabil. Lalu PT Temas. PT Temas juga kurang stabil. Tahun 2020, dividen melonjak sampai Rp43,82, tapi setelah itu turun hingga Rp8 di tahun 2023. Jadi, kesimpulannya, dari dividen per saham, jelas PT Nelly lebih unggul karena konsisten meningkat dividennya. Kolom selanjutnya ada harga saham. PT Nelly, harga saham PT Nelly ini melonjak pesat. Bisa dilihat dari tabel, dari Rp142 di tahun 2020 naik menjadi Rp486 di tahun 2023. Artinya, banyak investor percaya dengan kinerja perusahaan ini. Yang kedua, PPGL. Harga saham PPGL stagnan dan cenderung turun. Dari Rp152 di tahun 2020 ke Rp102 di tahun 2023. Mungkin ini karena laba perusahaan tidak terlalu tumbuh.
Yang terakhir ada PT Temas. Harga saham PT Temas juga naik turun. Tahun 2022 sempat naik jadi Rp195, tapi turun lagi ke Rp156 di tahun 2023. Jadi kesimpulannya, pada harga saham ini lagi-lagi PT Nelly jadi yang terbaik karena harganya terus naik dan juga stabil. Kolom selanjutnya ada EPS atau earning per share. Bisa kita sebut laba per saham. PT Nelly, laba bersih per sahamnya sangat melejit. Dari Rp0,09 di tahun 2019 naik jadi Rp97 di tahun 2023. Ini pertanda perusahaan makin sukses menghasilkan keuntungan. Lalu perusahaan PPGL. Earning per share PPGL sempat naik hingga Rp23 di tahun 2022, tapi turun lagi ke Rp15 di tahun 2023. Ada tanda-tanda penurunan kinerja nih dari PPGL. Lalu PT Temas. Laba Temas juga fluktuatif. Di tahun 2022 sempat tinggi di nilai Rp24, tapi pada tahun 2023 turun lagi ke Rp14. Jadi kesimpulannya, di laba per saham ini atau EPS, PT Nelly unggul lagi karena laba bersihnya meningkat tajam dan juga stabil. Nah, di kolom terakhir ini yaitu rasio PER atau Price to Earning Ratio. Price to Earning Ratio itu cara menghitung apakah harga saham wajar dibanding labanya. PER ini menggambarkan berapa harga yang harus dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba bersih perusahaan. Semakin rendah nilai PER-nya, saham dianggap lebih murah atau undervalued, tetapi ini juga tergantung di industrinya. Sebaliknya, kalau PER-nya tinggi bisa berarti saham dihargai mahal, tapi bisa juga mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi. Nah, PT Nelly ini PER-nya awalnya lumayan tinggi di tahun 2019 senilai 1.566,67 karena labanya kecil. Tapi sekarang nilai PER-nya turun jadi 5,01 di tahun 2023. Artinya saham ini sekarang lebih menarik untuk dibeli. Lalu PT PPGL. PER dari PT PPGL ini cukup stabil, tapi naik ke 6,80 di tahun 2023. Ini bisa berarti investor masih percaya walaupun labanya turun. Terus yang terakhir ada PT Temas. PER dari PT Temas ini relatif stabil, rata-rata di sekitar 8-12. Ini nunjukin bahwa saham PT Temas dihargai cukup wajar dibanding labanya. Nah, kesimpulannya PT Nelly ini makin menarik karena valuasinya sekarang masuk akal. Oke, jadi dari data yang telah kita bahas yang tertera di tabel, bisa disimpulkan bahwa PT Nelly ini bisa dibilang perusahaan terbaik. Kenapa? Karena dividennya terus naik, harga sahamnya stabil meningkat, dan labanya juga makin besar. Sementara itu, PPGL dan Temas cenderung tidak stabil. Jadi kalau kalian mau investasi, Nelly jelas bisa jadi pilihan yang lebih menarik. Tapi tetap ya analisis lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya menghitung EV/EPS, EPS growth, dan akumulasi dividen untuk 10 tahun ke depan. EPS T dikurangi 1 diperoleh dari EPS tahun sebelumnya yaitu 2024. Cara menghitung EV/EPS yaitu dengan mengalihkan EPS T dikurangi 1 dikali dengan PV 1 ditambah G. G yaitu growth yang sudah dihitung pada tahap sebelumnya. EV dividen diperoleh dari EV/EPS yang telah dihitung di tahap sebelumnya dikalikan dengan DPR. Saham PT Nelly memperoleh total dividen sebesar Rp3.015,33. Selanjutnya menghitung future value dengan cara mengalihkan EV/EPS yang telah dihitung di tahap sebelumnya dikalikan dengan per low yang telah dihitung di tahap sebelumnya. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode DCF, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2033
pada saham Nelly akan diperdagangkan sebesar 1.965,67. Selanjutnya menghitung future value total dengan cara menjumlahkan EV price ditambah dengan dividen yang telah dihitung pada tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode DCF, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2033 pada saham Nelly akan diperdagangkan sebesar 4.981. Selanjutnya menghitung diskonto dan harga wajar. Diperoleh melalui risk-free rate ditambah dengan risk premium. Risk-free rate diakses melalui website v.co.id, sedangkan risk premium diakses melalui ID Risk Premia. Harga wajar saham dihitung dengan cara membagi future value yang telah dihitung sebelumnya dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N. R di sini adalah tingkat diskonto yang telah dihitung sebelumnya dan N adalah banyaknya tahun yang dihitung. Saham dengan kode Nelly memperoleh harga wajar saham sebesar 1.969,61. Selanjutnya saya akan menjelaskan MOS, yaitu rumusnya intrinsic value dikurangin price dibagi intrinsic value kali 100%. Perusahaan yang terbaik yaitu Nelly 1969,61 dikurangin 460 yaitu hasilnya 1509,61 dibagi 1969,61 hasilnya 76,64,512. Kemudian perusahaan pesaingnya yang selanjutnya itu PPGL, yaitu 272,12 dikurangi 104 hasilnya 168,12 dibagi 272,12 hasilnya 61,78,157. Kemudian pesaing selanjutnya yaitu Temas, yaitu 282,04 dikurangi 139 hasilnya 143,04 dibagi 282,04 hasilnya 50,71,621. Jadi perusahaan yang paling terbaik di MOS ini adalah Nelly. Totalnya 76,64,512. Hai teman-teman, kali ini mari kita bahas mengenai PT Prima Globalindo Logistik Tbk atau yang biasa dikenal dengan PPGL. PPGL ini didirikan pada tanggal 19 Juni 2015 dan langsung mulai beroperasi di tahun yang sama, tahun 2015. Perusahaan PPGL ini bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi. Apa sih maksudnya? Nah, mereka membantu proses pengiriman barang mulai dari dokumen, pengangkutan, hingga memastikan barang sampai dengan aman, baik untuk ekspor maupun impor. PPGL ini menyediakan beberapa layanan, di antaranya Freight Forwarding, Export and Import. Mereka membantu perusahaan mengatur pengiriman barang antar negara, jadi nggak perlu repot, semua prosesnya diurus sama PT ini. Selanjutnya jasa pengangkutan, mau kirim barang lewat darat, laut, ataupun udara, PT PPGL ini bisa mengatur semuanya sesuai dengan kebutuhan yang kita perlu. Yang terakhir ada River Cargo. Nah, yang ini lumayan keren banget. Mereka punya layanan khusus untuk barang yang butuh suhu tertentu, seperti makanan beku atau produk farmasi. Cocok banget buat bisnis yang butuh pengiriman dengan kontrol suhu tertentu. Dari beberapa layanan yang tersedia pada PT PPGL ini, PT ini punya pengalaman luas di bidang pengiriman internasional. Timnya profesional, jadi proses pengiriman jadi lebih mudah dan juga cepat. Yang paling penting, mereka fokus banget sama layanan pelanggan, makanya banyak perusahaan yang percaya sama PPGL buat ngurus logistik mereka. PT Temas adalah salah satu badan penyediaan dan pengoperasian alat serta jasa keperalatan kepelabuhanan. PT Temas Port terus bergerak maju sebagai perusahaan bongkar muat dengan berbagai layanan jasa kepelabuhanan yang mencakup layanan stevedoring dan cargo dooring,
penerimaan dan pengiriman peti kemas, penyewaan peralatan bongkar muat, warehousing dan distribusi logistik, penanganan general cargo, dan tracking. PT Temas berdiri pada tahun 2003. Temas Sport terbukti mampu menjadi mitra berharga bagi pelanggan dengan mengutamakan kinerja dan kualitas pelayanan terbaik. Temas Sport memiliki visi jangka panjang untuk menjadi terminal operator dengan standar kelas dunia, dengan selalu menjaga kualitas jasa kepelabuhanan dengan cepat, tepat, dan aman pada kepuasan pelanggan.